Begitu dia menunjukkannya, gelombang panas mengamuk, dan esensi sejati yang disebabkan oleh api menjadi gelisah, menghanguskan udara di sekitarnya. Setelah disempurnakan oleh pembuluh darah Yanlong, esensi sebenarnya telah ditingkatkan secara kualitatif, dan itu juga meningkatkan kekuatan Lu Chen sampai batas tertentu. Hanya saja kenaikannya tidak seberapa. Kekuatan jari 50.000 jin adalah batas maksimum Lu Chen saat ini. Namun jika mencapai titik kuncinya, hal itu juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada Zhou Ruoxue. Lancang, warna kulit Zhou Ruoxue berubah drastis, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan refleks yang cepat. Meskipun dia sangat tergesa-gesa, dia dapat mengangkat tangannya untuk memblokir tepat waktu. Bentak, menunjuk ke lengan, terdengar ledakan. Sosok Zhou Ruoxue bergoyang, lengannya tidak rusak, tetapi ada rasa sakit yang parah di tempat dia dipukul. Lu Chen terkejut saat mundur beberapa langkah, dan ujung jarinya mati rasa untuk beberapa saat. Zhou Ruoxue masih 4 alam kecil lebih tinggi darinya, dan dia tidak tahan dengan guncangan energi aslinya. Terdengar desahan, dan orang-orang menggelengkan kepala. Kekuatannya terlalu berbeda, meskipun itu serangan pendahuluan, tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras Lu Chen berusaha, itu pasti sia-sia, dan dia hanya bisa dikalahkan oleh Zhou Ruoxue pada akhirnya. Di final ini, tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Di tribun, perhatian ketiga tetua tidak lagi tertuju pada ring. Hanya Zhou He yang berseri-seri, menatap cincin itu dengan penuh minat, menunggu Zhou Ruoxue membunuh Lu Chen. Para tetua keluarga Lu semuanya tampak jelek. Penatua pertama bahkan bertanya-tanya apakah akan berguna jika mengakui kekalahan bagi Lu Chen. Tentu saja, Waner adalah yang paling gugup. Lu Chen adalah tuannya dan pria terpenting dalam hidupnya. Dia tidak bisa menerima kesalahan apapun yang dilakukan Lu Chen. Pada saat ini, Zhou Ruoxue sangat marah, dan mengangkat tangannya untuk mengumpulkan kekuatan, siap membunuh Lu Chen dalam satu gerakan. Awalnya, dia ingin menyiksa dan membunuh Lu Chen, dan membiarkan Lu Chen mati tanpa martabat. Namun kini sepertinya lebih baik segera diselesaikan, agar tidak mengalami malam dan mimpi panjang. Klik, terjadi ledakan samar dari tubuh Lu Chen. Segera, aura Lu Chen meningkat pesat, momentumnya luar biasa, dan semangatnya menjadi segar. Terobosan, tingkat kedua alam Yuan sejati. Semua mata yang melihat pemandangan itu langsung terfokus pada tubuh bagian atas Lu Chen. Orang-orang terkesima, tidak mudah bagi Lu Chen untuk menerobos ranah di arena. Namun, tidak ada yang optimis terhadap Lu Chen. Zhou Ruoxue berada di puncak alam Yuan sejati tingkat kelima, dan Anda, Lu Chen, berada di alam Yuan sejati tingkat kedua. Apakah mungkin untuk dibalik? Haha, Lu Chen menengadah ke langit dan tertawa keras, amarah yang terpendam di hatinya tersapu. Akhirnya berhasil menerobos. Saat ini, 20.000 kati kekuatan dasar. Vena bela diri Yanlong menjadi 2 kali lipat. Jika Anda menggunakan jari Yanyang, keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat bumi ini akan berlipat ganda atas dasar ini. Kekuatan 80.000 jin adalah intinya. Ditambah dengan peningkatan kecil secara acak seperti atribut esensi sejati dan pengerahan tenaga yang ekstrim. Bukan tidak mungkin memaksa 90.000 jin dengan satu jari. Tertawa, kamu masih bisa tertawa ketika kamu akan mati. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Zhou Ruoxue juga tertawa, tetapi senyuman Dou Xiao Suo www.tedu.cc sangat dingin. Tidak peduli bagaimana Lu Chen berjuang, apakah dia masih bisa lepas dari cengkramannya. Lu Chen, saatnya berangkat. Zhou Ruoxue mencibir sambil menamparkan tangannya. Telapak tangan pemutus jiwa, tampar dengan satu telapak tangan, energi. Sebenarnya dilepaskan, radius beberapa kaki, dan suhu turun drastis. Jejak telapak tangan yang suram terbang keluar, dengan kekuatan untuk mendorong gunung. Ekspresi Lu Chen acuh tak acuh, dan dia menyentuh telapak tangannya dengan jari-jarinya. Begitu dia menunjukkannya, kekuatan jarinya sangat mengerikan, dan udaranya sangat panas, mengguncang sekeliling. Ledakan, dengan satu cetakan telapak tangan yang menunjuk, suara keras terdengar. Jejak telapak tangan rusak, dan esensi sebenarnya tersebar. Telapak jiwa yang patah-patah. Puluhan ribu prajurit di tempat kejadian tercengang dan terkejut. Bahkan ketiga tetua terkejut, dan perhatian mereka kembali kering. Telapak tangan Zhou Ruoxue memiliki kekuatan setidaknya 70.000 jin, dan itu akan membunuh Lu tanpa ampun.
Masuk akal jika Lu Chen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun siapa sangka kekuatan Lu Chen akan begitu kuat sehingga serangan Zhou Ruoxue bisa dinetralkan dengan mudah. Kamu, begitu banyak kekuatan darimu. Zhou Ruoxue membuka matanya lebar-lebar, merasa luar biasa. Dia menamparkan dengan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan 70.000 jin, bahkan prajurit dengan level yang sama mungkin tidak dapat menangkapnya. Lu Chen, yang hanya berada di alam Yuan sejati tingkat kedua, dapat dipatahkan hanya dengan satu jari. Jari itu harus memiliki kekuatan setidaknya 80.000 jin, jika tidak, jari itu tidak akan mampu mematahkan telapak pemutus jiwa miliknya. Kamu tidak peduli. Lu Chen tersenyum ringan, tapi jauh di dalam matanya, ada sedikit keseriusan. Meskipun Zhou Ruoxue mematahkan telapak tangan Zhou Ruoxue, dia masih dirugikan. Ketika para pejuang mencapai alam Yuan sejati tingkat keempat, mereka dapat melepaskan Yuan sejati mereka untuk membunuh orang dari jauh. Zhou Ruoxue telah mencapai puncak alam Yuan sejati tingkat kelima, dan dia tidak perlu berada dekat saat bertarung dengan orang lain. Dengan serangan telapak tangan, esensi sebenarnya mengembun menjadi cetakan telapak tangan dan terbang untuk menyerang. Pukul 10 telapak tangan, 10 cetakan telapak tangan. Pukul 100 telapak tangan mencetak 100 kata. Sebelum Lu Chen mencapai alam semesta, dia tidak bisa melepaskan energi aslinya, dia tidak bisa menembakkan jari kedua Yanyang, dan dia tidak bisa menyerang dari udara. Tanpa kekuatan jari, Anda hanya bisa bertarung dalam jarak dekat, itu sudah merupakan kerugian. Saat cetakan telapak tangannya patah tadi, dia hanya menempelkannya dengan seluruh tubuhnya, lalu menunjuk dengan jarinya. Kemudian Zhou Ruoxue menamparkan beberapa telapak tangan lagi, bagaimana bisa dipatahkan? Benar saja, apa yang perlu ditakutkan? Sayangnya, wilayahmu membatasi kekuatanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan energimu yang sebenarnya. Apa gunanya mematahkan telapak tanganku? Zhou Ruoxue tertawa, dan menamparkan lagi. Saya akan menghitung telapak tangan saya secara berurutan, mari kita lihat bagaimana Anda mematahkannya. 3 telapak tangan keluar. 3 cetakan telapak tangan keluar dalam sekejap, membentuk garis, satu pada jarak 1 zang, masing-masing dengan kekuatan 70.000 jin, semuanya terkunci pada Lu Chen. Namun, Lu Chen menghela nafas lega, ketiga telapak tangannya membentuk garis, dan masih bisa dipatahkan. Jika ketiga telapak tangan datang dari arah yang berbeda, akan merepotkan. Tampaknya Zhou Ruoxue belum mencapai level itu. Lu Chen melangkah maju dengan cepat, menghancurkan satu jari dan satu telapak tangan, dan menghancurkan ketiga jari tersebut. Di arena, aliran udara bergejolak, esensi sejati tersebar, dan kedua belah pihak bertarung imbang. Zhou Ruoxue terengah-engah, dan Lu Chen berkeringat banyak. Meskipun mereka hanya bertarung dalam 4 gerakan, mereka berdua berusaha sekuat tenaga dan menghabiskan banyak energi nyata. Di bawah arena, ada keheningan, dan semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Bahkan Seri, Lu Chen benar-benar mesum. Selain itu, agar Lu Chen dapat mematahkan 3 telapak tangan berturut-turut, dia perlu menghabiskan banyak energi nyata. Dia hanya berada di alam energi nyata tingkat kedua. Bagaimana bisa ada begitu banyak energi nyata? Pertanyaan ini juga muncul di benak Zhou Ruoxue, dan dia tidak dapat memahaminya. Kecuali Lu Chen, tidak ada yang tahu jawabannya. Kamu bahkan terikat denganku. Zhou Ruoxue marah dan marah. Sangat tidak mau. Sebenarnya, dia memiliki level yang lebih tinggi dari Lu Chen, tapi dia tidak berani membiarkan Lu Chen mendekat. Bahkan jika itu adalah dasi. Ini adalah pertarungan bagi kita untuk menyelesaikan keluhan kita. Saya tidak membutuhkan dasi. Lu Chen memandang Zhou Ruoxue dengan dingin, dan berkata dengan tenang. Dia masih punya sedikit waktu, selama dia menemukan rune kuno terakhir, dia bisa melepaskan esensi sejatinya. Sebelumnya, dia menggunakan rune tipe api untuk memberkati jari Yanyang, tetapi tidak menemukan efek apapun. Keterampilan tempur ini sepertinya tidak peka terhadap rune tipe api. Tepat ketika dia hendak menyerah, dia secara tidak sengaja menemukan rune sistem Qi, dia mengeluarkan rune sistem Qi secara tiba-tiba, dan kemudian mentransfer metode Yanyang Zixin. Benar saja, rune tipe Qi dan jari Yanyang cocok satu sama lain, dan ada dorongan yang tidak dapat dijelaskan untuk melepaskan energi sebenarnya di tubuhnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia harus membuat serangkaian rantai rune udara. Namun, di antara rune kuno yang tak terhitung jumlahnya,
Hanya 5 elemen yang memiliki rune terbanyak, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Rune sistem udara termasuk dalam rune elemen, dan jumlahnya sangat kecil. Lu Chen mencari dalam waktu lama, dan hanya menemukan 50 atau 60 di antaranya. Setelah membuang yang tidak diperlukan, hanya tersisa 35. Kumpulan rantai rune yang ingin dia kompilasi membutuhkan 36 rune. Jika Anda menemukan yang terakhir, Anda dapat menyusun 36 rune untuk membentuk rantai rune udara dengan arti khusus. Jika Yan yang mengacu pada makna mendalam dari rune sistem Qi, itu pasti akan melonjak ke langit. Aku juga tidak butuh dasi. Zhou Ruoxue menyipitkan matanya, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia bahkan tidak ingin menggambar, dia hanya ingin membunuh Lu Chen. Waktunya masih sedikit, kekuatan obat terakhir dari pil Ziyuan sudah bekerja di tubuhnya. Kemacetannya tampaknya mulai mengendur, dan dia akan menerobos. Di arena, Lu Chen dan Zhou Ruoxue tiba-tiba berdiri diam, dan suasananya menjadi aneh. Di bawah arena, puluhan ribu prajurit saling memandang, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Chen dan Zhou Ruoxue. Apa yang terjadi dengan Ruoxue? Kenapa kamu tidak menyerang? Zhou He menjadi gila, matanya sangat suram, jika bukan karena aturan ring, dia akan bergegas maju dan bergandengan tangan dengan putrinya untuk membunuh Lu Chen. Tuan Kota, jangan khawatir, saya pikir Ruoxue akan menerobos. Jiang Yao memang melihat beberapa petunjuk, aura Zhou Ruoxue berangsur-angsur membaik, dan dia menduga pil Ziyuan sedang memainkan peran terakhirnya. Tak satu pun dari ketiga tetua itu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka memiliki basis kultivasi yang maju, jadi jelas bahwa Zhou Ruoxue akan membuat terobosan, yang patut mendapat perhatian mereka. Adapun Lu Chen, lupakan saja. Zhou Ruoxue tidak bergerak, dia sedang mempersiapkan terobosan. Apa maksudnya Lu Chen tidak bergerak? Tidak ada momentum atau fluktuasi nafas. Apakah Anda menunggu kematian? Menemukannya. Tiba-tiba, Lu Chen menunjukkan senyuman. Dia akhirnya menemukan rune. Terakhir di lautan rune yang luas. 36 rune sistem udara dikumpulkan. Dia dengan cepat mengatur rune ini menjadi satu set rantai rune sistem udara dengan makna mendalam dari Gale Wind, dan kemudian mengoperasikan metode Yanyang Zixin. Rantai rune sistem udara dan metode mental jari Yanyang selaras satu sama lain. Seni mendalam Gale telah memberkati jari Yanyang, membuat kekuatan jari menjadi mandiri, dan tidak harus melekat pada tubuh Lu Chen, tetapi juga dapat melekat pada udara. Artinya, Lu Chen dapat melepaskan kekuatan jarinya keluar dan mengenai jari kedua Yanyang. Pada saat ini, ledakan lemah datang dari tubuh Zhou Ruoxue. Terobosan, alam Yuan sejati tingkat ke-6. Dalam sekejap, aura Zhou Ruoxue melonjak dan energi sejatinya mengamuk, seperti Dewi Badai. Ada ledakan seru di tempat kejadian. Orang terkuat di kota Suangmu telah digantikan. Penguasa kota, Zhou He, berada di alam Yuan sejati tingkat ke-5. Sekarang, Zhou Ruoxue telah menembus alam Yuan sejati tingkat ke-6, menggantikan Zhou He dalam satu gerakan. Sangat jarang ada dua orang terkuat dalam satu keluarga, yang mengejutkan seluruh kota. Pada alam Yuan sejati tingkat ke-6, Yuan sejati dapat dilepaskan secara ekstrim, dan Anda dapat menyerang dari arah yang berbeda. Lu Chengxuan, kata tetua agung dengan wajah sedih. Kekuatan tuan muda begitu besar, dia pasti bisa menghentikan Zhou Ruoxue. Waner menggelengkan kepalanya dengan keras, mengetahui bahwa apa yang dikatakan tetua agung adalah kebenaran, dia dengan tegas berdiri di sisi Lu Chen. Pada alam asal sejati tingkat ke-6, kekuatan dasarnya adalah 60.000 jin, ditambah peningkatan arteri bela diri dan keterampilan tempur, Zhou Ruoxue dapat mencapai setidaknya 80.000 jin dengan setiap telapak tangan. Pada saat itu, Lu Chen tidak akan memiliki kekuatan untuk menangkis, dan aku khawatir dia akan dibombardir, bunuh. Sesepuh lainnya berkata dengan cemas. Tidak, Tuan Muda pasti akan mendapat keberuntungan, dan tidak akan terjadi apa-apa. Waner sangat kesal, tapi dia tidak punya pilihan selain mempercayai Lu Chen. Waner, bisakah kamu membujuk Lu Chen untuk mengaku kalah? Selama dia bertahan, itu akan lebih baik dari apapun. Tanya tetua agung. Tuan Muda tidak akan mengaku kalah. Waner menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tahu karakter Lu Chen, dan tidak ada yang bisa membujuk Lu Chen melakukan apa yang dia ingin lakukan. Saya telah membuat terobosan, alam Yuan sejati tingkat ke-6,
Anda dapat melepaskan Yuan sejati Anda sesuka Anda, dan membunuh Anda sangatlah mudah. Zhou Ruoxue tertawa dengan keras, sambil mengumpulkan kekuatan. Dia tertawa, Lu Chen, apakah kamu siap? Siap, Lu Chen mengangguk dan berkata, aku siap mengirimmu ke neraka. Kamu masih miskin pada akhirnya dalam hidupmu. Zhou Ruoxue kesal lagi, mengangkat tangannya, dan bertepuk tangan 3 kali berturut-turut, Lu Chen, pergilah ke neraka. 3 cetakan telapak tangan terbang keluar, 2 diapit kiri dan kanan, dan yang terakhir ditampar dari di udara. Untuk sesaat, semua orang menahan napas. Zhou Ruoxue membuat gerakan mematikan lagi, dengan 3 cetakan telapak tangan, masing-masing dengan kekuatan 90.000 jin, menyerang ke 3 arah, dan Lu Chen tidak dapat melepaskan energi aslinya, bagaimana bisakah dia menolak? Di adegan selanjutnya, Lu Chen harus dibunuh di tempat. Pada saat ini, bahkan Penatua Wu menjadi cemas. Jika Lu Chen dipukuli sampai mati, siapa yang akan diambil untuk menjual bantuan di Akademi Pilsiun? Namun, tidak ada gunanya Penatua Wu merasa cemas. Ada aturan dalam persaingan kekuatan, dan tidak ada yang diizinkan ikut campur dalam pertarungan ring. Kecuali Lu Chen mengaku kalah, dia tidak akan berani pergi memancing orang. Begitu aturan dilanggar, pengadilan akan segera menurunkan orang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Tidak ada yang bisa menanggung akibatnya. Sekte Awan Ungu juga tidak berfungsi. Saat ini, Lu Chen bergerak. Ketiga jarinya menunjuk, dan ketiga jari itu menerobos angin, seperti 3 sambaran petir merah, masing-masing mengenai 3 cetakan telapak tangan yang bergelombang. Bum bum bum, 3 suara keras meledak secara berurutan. Ketiga cetakan telapak tangan itu segera hancur. Esensi sejati yang hancur berputar-putar di udara, memicu hembusan angin kencang yang menghancurkan seluruh alun-alun, membuat orang hampir tidak bisa membuka mata. Zhou Ruoxue menjadi pucat karena terkejut, dan memandang Lu Chen dengan tidak percaya. Dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat kedua, bagaimana dia bisa melepaskan Yuan sejati? Terlebih lagi, kekuatan jari Lu Chen lebih kuat dari sebelumnya, dan bekas telapak tangannya akan runtuh dengan satu sentuhan. Monster macam apa orang ini? Giliranku. Lu Chen memandang Zhou Ruoxue dengan acuh tak acuh, mengangkat ujung jarinya, dan menunjukkan. Sidik jari merah keluar dari ujung jari, sangat kuat dan ganas, dan mengunci Zhou Ruoxue. Zhou Ruoxue merasa kekuatan jari itu sangat menakutkan, dia tidak berani mengabaikannya, dia dengan cepat menamparkan 3 telapak tangan, membentuk garis untuk menemuinya. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan 3 telapak tangan, itu tidak akan mampu menangkal 1 jari Lu Chen. Sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis, karena ketiga bekas telapak tangannya hancur. Ledakan, 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 sidik jarinya pecah menjadi 3 telapak tangan, dan dia menunjuk ke arahnya seperti sambaran petir. Tidak, Zhou Ruoxue ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi sepasang tangan gioknya langsung meledak oleh sidik jarinya. Jiang Yao, selamatkan aku. Zhou Ruoxue berteriak putus asa, tetapi sebelum tubuh Jiang Yao dihancurkan oleh sidik jarinya. Wanita beracun seperti itu akan jatuh mulai sekarang. Lu Chen akhirnya memenuhi sumpahnya dan menghancurkan impian Zhou Ruoxue pada upacara pendaftaran. Mendesis, puluhan ribu prajurit tersentak, semuanya merasa kaget. 1 jari meruntuhkan 3 cetakan telapak tangan berturut-turut, dan masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Zhou Ruoxue. Seberapa kuatkah Lu Chen? Apakah dia masih seorang seniman bela diri di alam asal sejati tingkat kedua? Kekuatan jari itu mungkin setara dengan alam Yuan sejati tingkat ke-7 atau ke-8, atau bahkan lebih. Melihat Lu Chen berdiri di arena seperti dewa kematian, puluhan ribu petarung tiba-tiba merasa takut. Oke, keluarga Lu akhirnya menghasilkan seorang guru yang hebat. Orang tua itu benar, Lu Chen memiliki sikap seperti ayahnya, Lu Zhengru. The Great Elder mengucapkan 3 kata bagus secara berurutan, dan menunjukkan tawa lebar yang jarang terjadi. Keluarga Lu sangat beruntung, keluarga Lu sangat beruntung. Para tetua lainnya juga tersenyum dan memuji. Tuan kecil, air mata menggenang di mata Waner, dadanya naik turun karena kegembiraan, dan jantung yang menggantung di udara akhirnya dimasukkan kembali ke dalam perutnya. Di tribun, ketiga tetua menatap Lu Chen dengan kaget, dan mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Alam Yuan sejati tingkat kedua dan alam Yuan sejati tingkat ke-6 jarang terjadi di dunia, dan itu bisa disebut keajaiban.
Tidak ada kekurangan jenius seni bela diri di dunia yang melompati pertarungan, tetapi mereka biasanya melampaui satu atau dua ranah kecil. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Lu Chen yang bertarung melintasi 4 alam kecil dan langsung membunuh lawannya. Ini tidak lagi digambarkan sebagai seorang jenius, ia harus digambarkan sebagai monster. Teknik penjarian yang digunakan oleh anak ini sangat mendalam dan mendalam. Tingkat keterampilan tempurnya berapa? Sa Haifei menarik napas, memandang kedua tetua lainnya dan bertanya. Aku bahkan tidak tahu, kata wanita tua Fei Xiamen. Itu adalah keterampilan tempur tingkat bumi, dan tingkatannya tinggi, mungkin tingkat atas. Penatua Wu menyipitkan matanya, dan ada ekspresi keraguan di matanya. Zhou Ruoxue meninggal segera setelah dia meninggal, tetapi masalah perekrutan siswa tidak boleh berhenti. Lu Chen tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga dalam alkimia. Dia benar-benar harta karun. Dia tidak bisa mengambil keputusan, haruskah dia menerima Lu Chen sebagai murid seni bela diri, atau mengirimnya ke Akademi Ziyun dan sebagai murid alkimia. Keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat bumi. Baik Sa Haifei dan wanita tua itu sangat terkejut, itu adalah keterampilan tempur yang legendaris. Bahkan di sekte seni bela diri tempat mereka berada, seni bela diri tercanggih hanyalah peringkat Suan tingkat rendah. Seni bela diri tingkat bumi dikumpulkan oleh sekte besar dunia luar, dan mereka tidak dapat menyentuh keberadaannya. Anak perempuan, tangisan sedih terdengar, wajah Zhou He penuh kesedihan, matanya merah, dan dia menatap Lu Chen dengan kebencian. Pertarungan tadi terlalu cepat, dan saat dia menyadarinya, putrinya telah terbunuh. Lu Chen, jika kamu membunuh putriku, aku ingin kamu dikuburkan bersamanya, dan semua orang di keluarga Lumu akan dikuburkan bersamanya. Zhou He sangat marah sehingga dia bergegas menuju ring dengan putus asa. Tuan kota Zhou, tidak. Jiang Yao buru-buru berbicara untuk mencegahnya, bahkan Zhou Ruoxue mati di tangan Lu Chen, Zhou He tidak mati dengan naik. Tapi Zhou He sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia tidak bisa mendengarkan kata-kata siapapun, jadi dia langsung menyerang Lu Chen. Zhou He mencoba yang terbaik untuk membuat 5 cetakan telapak tangan berturut-turut, dan langsung memukul ring. Lu Chen memandang Zhou He dengan dingin, dan dengan jari biasa, dia mengetuk 5 jejak telapak tangan dan mengirim Zhou He terbang beberapa meter jauhnya. Lu Chen saat ini telah meningkatkan kekuatan jarinya ke tingkat yang lebih tinggi, bagaimana Zhou He bisa melawan? Rantai rune sistem udara itu tidak hanya memungkinkan Lu Chen mengenai jari kedua Yanyang, tetapi juga memperkuat kekuatan jari Yanyang. Selain itu, rantai rune sistem Qi dan peningkatan naga Yanyang disinkronkan. Sebanyak jari Yanyang meningkatkan kekuatan Lu Chen, itu juga meningkat pesat. Saat ini, Yan yang memberi Lu Chen peningkatan kekuatan sebesar 40.000 jin, dan itu juga akan meningkat sebesar 40.000 jin. Lu Chen dengan santai menunjuk pada kekuatan 120.000 jin, yang mungkin tidak dapat diambil oleh prajurit biasa di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Kematian Zhou Ruoxue sama sekali bukan sebuah ketidakadilan. Zhou He levelnya lebih rendah dari Zhou Ruoxue, dan dia tidak bisa menolak. Lu Chen, jika kamu mampu, kamu bahkan bisa membunuhku. Zhou He terhuyung-huyung dari tanah, batuk seteguk darah, dan tampak muram, tampaknya terluka parah. Zhou He, ayah dan anak perempuanmu dirancang untuk berbohong kepadaku tentang buah Long Yuan yang berumur 1000 tahun, menggali dantianku, memompa pembuluh darahku, membuat hidupku lebih buruk daripada kematian, dan hampir tidak pernah berbalik. Lu Chen menunjuk ke arah Zhou He dan berteriak dengan tajam, kamu Zhou He kejam, tercela dan tidak tahu malu, kamu sama sekali tidak layak menjadi penguasa kota. Aku menyesal tidak membunuhmu dengan satu telapak tangan pada awalnya, sehingga kamu akan menjadi masalah besar. Mata Zhou He penuh kebencian, dan hanya ada kebencian di matanya, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera setelah pernyataan ini keluar, kejahatan ayah dan anak perempuan Zhou He terkonfirmasi. Penonton gempar. Sebelumnya, semua orang mengira Lu Chen telah menyinggung penguasa kota, jadi dia dihukum oleh penguasa kota. Tak disangka, kenyataannya begitu mengerikan, ternyata ayah dan putri penguasa kota itu berencana menjebak Lu Chen. Jika bukan karena pemulihan kultivasi dan kekuatannya yang kuat oleh Lu Chen, dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Zhou Ruoxue sialan, Zhou He pasti terkutuk. Zhou He, sebagai penguasa kota,
kamu benar-benar melakukan hal yang begitu tercela, sungguh memalukan bagi kota Suangmu. Saat ini, Chen Yuanliang menunjuk ke arah Zhou He dan memarahi, saya harus melaporkan apa yang telah Anda lakukan kepada Gubernur Dengsu. Ranah Chen Yuanliang tidak tinggi, tetapi statusnya sebagai seorang alkemis tinggi, dia memenuhi syarat untuk bertemu dengan penguasa Dengsu. Chen Yuanliang, kamu dan Lu Chen berada di geng yang sama. Kamu pasti sudah menyembuhkan Lu Chen sebelum Lu Chen sempat membunuh putriku. Aku ingin kamu dikuburkan bersama putriku. Zhou He sangat marah, dan dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah telapak tangan mengenai Chen Yuanliang. Jiwa Chen Yuanliang yang mati lepas landas, dia hanya memiliki alam Yuan sejati tingkat pertama, bagaimana dia bisa menahan pukulan Zhou He. Dalam sekejap mata, sidik jari muncul, merobohkan cetakan telapak tangan dan menyelamatkan Chen Yuanliang. Sidik jarinya terus menyerang Zhou He. Tiba-tiba, bayangan kipas muncul, dan dengan ketukan ringan, sidik jarinya pecah. Menyinggung penguasa kota adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sambil memegang kipas perak di tangannya, Jiang Yao menunjuk ke arah Lu Chen dan memarahinya. Meskipun dia seorang playboy, Zhou Ruoxue selalu menjadi wanitanya, tidak semua orang bisa menyentuhnya. Lu Chen memenggal kepala Zhou Ruoxue, dan dia sangat marah. Jika tuannya tidak memerintahkannya, dia akan membunuh Lu Chen dan menguburkan Zhou Ruoxue bersamanya. Zhou Ruoxue sudah mati, tetapi Zhou He tidak bisa mati, jika tidak, keluarga besar Zhou di Chaodu mungkin terlibat dalam penyelidikan. Bertarung di arena adalah masalah hidup dan mati. Tuan kota Zhou sangat menyayangi putrinya, jadi aku bisa memaafkanmu, dan biarkan saja. Pada saat ini, Penatua Wu membuka mulutnya dan mengumumkan, upacara pendaftaran telah selesai, dan Sekte Ziyun telah menerima Xiao Wan sebagai murid seni bela diri. Selain itu, saya akan menerima Lu Chen sebagai murid alkimia menggantikan Ziyun Academy dan... Begitu ucapan ini keluar, para penonton bersorak, dan puluhan ribu prajurit sangat iri pada Waner dan Lu Chen. Ziyunmen adalah gerbang seni bela diri terbesar di Dengzu, dan merupakan tempat suci untuk berkultivasi yang dirindukan semua pejuang di kota Suangmu. Sekte Ziyun selalu ketat dalam menerima murid, setiap upacara pendaftaran hanya memiliki satu kuota, dan prajurit yang direkrut adalah yang terbaik. Bagi para pejuang di kota Suangmu, jika mereka bisa memasuki Ziyunmen, apalagi Dan Xiu, meskipun mereka melakukan pekerjaan serabutan, mereka bersedia. Namun, Lu Chen tidak berpikir demikian, dia sedikit tidak senang dengan Ziyunmen. Dia ingin membunuh Zhou He, tetapi dihentikan oleh murid Sekte Ziyun, Jiang Yao. Tetua Ziyunmen berbicara lagi kali ini untuk mengalihkan perhatian semua orang dan meremehkan pertanyaan Zhou He. Bukankah Lu Chen kesal karena orang-orang dari Sekte Ziyun membantu Zhou He? Zhou dia harus mati. Jika Zhou He tidak mati, dia akan meninggalkan bencana besar bagi keluarga Lu. Elder Wu, kamu bilang kamu boleh membiarkan Xiao Wan masuk ke Sekte Feixiaku, kenapa kamu sendiri yang menerimanya? Mata wanita tua itu memerah. Zhou Ruoxue sudah mati, aku akan mengambil Xiao Wan, kamu dapat mengambil orang lain. Penatua Wu bahkan tidak melihat ke arah wanita tua itu, tetapi hanya berkata dengan acuh tak acuh, dan langsung menyuruh wanita tua itu pergi. Wanita tua itu gemetar karena marah, tetapi Ziyunmen selalu mendominasi, apa yang bisa dia lakukan? Kamu telah dipilih olehku, kenapa kamu tidak datang ke sini? Melihat Waner masih berdiri di sana, Penatua Wu mau tidak mau bertanya. Waner tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya, lalu menatap Lu Chen. Dia berpartisipasi dalam upacara perekrutan, dia hanya ingin mengikuti Lu Chen dalam seni bela diri, sedangkan untuk pergi ke sekolah seni bela diri itu, dia tidak peduli. Lu Chen tidak membuat pernyataan, dia tidak mau pergi kemana-mana. Melihat Waner seperti ini, Jiang Yao tidak bisa menahan perasaan marahnya. Lu Chen membunuh wanitanya dan masih mendominasi wanita yang disukainya, itu sungguh tidak masuk akal. Namun, memikirkan Lu Chen dan Waner akan memasuki Sekte Ziyun, suasana hatinya kembali cerah. Ziyunmen adalah wilayahnya, dan akan ada lebih banyak cara untuk menyiksa Lu Chen di masa depan. Adapun Waner cantik itu, cepat atau lambat dia akan menjadi mainannya. Nak, kenapa kamu masih linglung? Kenapa kamu tidak berguling dan berlutut untuk berterima kasih kepada tuanku atas kebaikannya? Jiang Yao berteriak tajam, siap menyerang Lu Chen. Maaf, tuan muda saya tidak pernah berlutut untuk berterima kasih kepada siapapun,
tetapi saya ingin berlutut di hadapan Anda. Lu Chen mendengus, nadanya dingin. Berani. Jiang Yao sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak, kamu dipilih oleh tuanku, aku tidak tahu itu adalah berkah yang dikumpulkan dalam beberapa kehidupan, kamu tidak bersyukur, percaya atau tidak, tuanku akan memensiunkanmu sekarang. Kamu bilang kamu memilihnya, apakah saya setuju? Lu Chen mencibir, dan langsung berbalik. Apa maksudmu? Mendengar ini, wajah Penatua Wu menjadi gelap. Ada 3 sekte seni bela diri utama di Dengzhou, jadi saya tidak harus pergi ke sekte Xiyun. Lu Chen melirik Sahai Fei dan wanita tua itu, lalu berkata dengan tenang. Kamu menolak memasuki gerbang awan ungu milikku. Mata Penatua Wu sedikit menyipit, dan ekspresi cemberut muncul di wajahnya. Ada 99 kota di Dengzhou, dan para pejuang di setiap kota akan patah kepala dan ingin memasuki Xiyunmen. Selama dia membuka mulut untuk memilih seseorang, bukankah orang itu bahagia, berlutut dan memujanya, berterima kasih atas kebaikannya. Dan Lu Chen menolaknya, tidak diragukan lagi ini adalah tamparan di wajahnya. Kamu benar, itu yang kumaksud. Lu Chen mengangguk, melihat arogansi guru dan murid Jiang Yao, dia sama sekali tidak menyukai Xiyunmen. Aku tidak tahu bagaimana harus memuji, aku menarik kembali kata-kataku, Xiyunmen tidak memiliki takdir untukmu. Di saat yang sama, aku jamin 2 sekolah seni bela diri besar lainnya juga tidak akan menerimamu. Penatua Wu mendengus dingin, dan melirik ke arah Sahai Fei dan wanita tua itu lagi. Keduanya dipaksa oleh kekuatan nafsunya, dan tidak ada yang berani bersuara. Jika kamu tidak bergabung dengan sekte saya, kamu bukan sesama sekte saya. Maka saya memiliki hutang yang harus diselesaikan dengan kamu. Saat ini, Jiang Yao berkata tanpa kehilangan kesempatan, Zhou Ruoxue adalah teman baikku, tetapi kamu membunuhnya dengan brutal, aku ingin mendapatkan keadilan untuknya. Bagaimanapun, nafas Jiang Yao terbuka penuh, dan momentumnya sangat kuat, seperti pedang yang sangat tajam. Pemaksaan yang mengerikan dilepaskan, menyapu penonton, menekan semua orang seperti gunung. Puluhan ribu pejuang yang hadir kewalahan dengan paksaan ini. Seorang seniman bela diri dengan basis kultivasi yang lebih rendah bahkan tidak dapat berdiri sendiri. Ini adalah paksaan dari alam transformasi roh. Pemaksaan saja sudah cukup untuk mempermalukan puluhan ribu prajurit. Jiang Yao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap penonton dengan mata mencibir, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut. Ketika tujuan Li Wei tercapai, Jiang Yao menarik paksaannya, mengunci Lu Chen, dan menekan semuanya. Dia ingin menggunakan paksaan untuk menghancurkan keinginan Lu Chen, dan kemudian menyiksa dan membunuh Lu Chen, dan dia akan membantu Zhou Ruoxue. Faktanya, dia sudah kesal dengan Lu Chen. Di Baixiang Lou saat itu, Lu Chen sebenarnya menolak dukungannya, sangat cuek dengan sanjungan. Terlebih lagi, selama Lu Chen meninggal, waner itu akan menjadi miliknya. Namun, saat berikutnya, Jiang Yao mengerutkan kening. Lu Chen berdiri di sana dengan tenang, seolah dia baik-baik saja, seolah dia tidak terpengaruh oleh paksaannya. Dengar, Lu Chen tidak memiliki rasa malu sama sekali, dan dia memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan. Saya juga berada di alam Yuan sejati tingkat kedua. Mengapa begitu sulit bagi saya untuk menanggung paksaan orang lain, tetapi Lu Chen tidak menanggapi. Memang benar bahwa orang lebih baik daripada orang mati. Lu Chen jelas merupakan monster seni bela diri. Dia dulunya adalah jenius nomor 1 di kota Suangmu, dan sekarang, dia juga. Terdengar suara kekaguman. Sikap puluhan ribu prajurit terhadap Lu Chen telah lama berubah, dan mata mereka penuh kekaguman. Bagaimanapun, semua orang berasal dari kota Suangmu, semakin mengerikan Lu Chen, semakin banyak kehormatan yang mereka dapatkan. Raja Alkimia adalah Raja Alkimia, dengan kekuatan jiwa yang luar biasa dan tidak takut akan paksaan. Chen Yuanliang bergumam pada dirinya sendiri, sangat mengagumi Lu Chen. Hanya karena orang lain tidak bisa melihat jalan Lu Chen, bukan berarti dia tidak bisa melihatnya. Sebagai seorang dansiu, dia sangat peka terhadap kekuatan jiwa, dan dia segera merasakan fluktuasi kekuatan jiwa di tubuh Lu Chen. Kekuatan jiwa Lu Chen kuat, dan itu seperti bermain-main dengan paksaan Jiang Yao, tapi dia membawanya dengan gemetar, inilah celahnya. Tentu saja, dia tidak mempelajari mengapa ranah Lu Chen rendah dan kekuatan jiwanya tinggi. Setiap orang mempunyai rahasia masing-masing, mencari rahasia orang lain adalah tindakan tidak hormat. Sebagai seorang alkemis,
dia tidak berani meremehkan Raja Alkimia. Bahkan ketiga tetua pun terkejut. Jiang Yao adalah ahli alam transformasi roh, dan paksaannya sangat kuat. Jika dia berkonsentrasi pada satu orang, bahkan jika dia berada di alam Yuan sejati tingkat 9, dia akan merasakan banyak tekanan, tapi Lu Chen. Orang ini keterlaluan, itu jahat, menarik sekali bisa menanggungnya. Jiang Yao tersenyum, membuka kipas perak, dan berkata dengan nada menghina, saya lebih tinggi dari Anda. Anda tidak berbeda dengan semut di mata saya. Saya tidak repot-repot menembak Anda. Anda bunuh diri, setidaknya meninggalkan seluruh tubuh. Maaf, tapi aku tidak punya kebiasaan bunuh diri, jadi serahkan padamu. Lu Chen menjawab dengan datar, memandang Jiang Yao seperti melihat orang idiot. Bunuh dirimu, bunuh dirimu. Apakah saya seperti orang yang suka bunuh diri? Jika Anda mati jika Anda tidak bunuh diri, mengapa bunuh diri? Bukankah lebih baik bertarung denganmu? Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus mencoba seberapa kuat Jiang Yao. Berani. Wajah Jiang Yao menjadi gelap, dia mengulurkan tangannya, dan meraihnya dari udara. Aku akan menghancurkanmu sampai mati, meninggalkanmu tanpa tulang tersisa. Sebuah sidik jari besar keluar secara tiba-tiba, dengan 5 jari berbentuk kekuatan menggenggam, dan udara menderu, mengunci Lu Chen dengan kuat. Ini adalah pukulan dari Master Alam Transformasi Roh. Orang-orang di tempat kejadian menahan napas dan panik. Jiang Yao terlalu kuat. Gelombang udara yang diciptakan oleh cengkeraman ini saja sudah membuat orang goyah, dan hampir membuat cincin itu roboh. Bagaimana Lu Chen bisa menjadi lawannya? Adegan selanjutnya pastilah ritme Lu Chen yang dihancurkan menjadi saus daging tanpa tulang tersisa. Tetapi saat ini, ekspresi Lu Chen serius, dia menggerakkan jari yanyangnya, dan menunjuk dengan seluruh kekuatannya. Sebuah sidik jari ditembakkan, dengan kekuatan 130.000 jin. Bahkan seorang prajurit biasa dari alam Yuan sejati tingkat 9 mungkin tidak dapat menangkapnya. Ini adalah pukulan terbaik Lu Chen. Ledakan, sidik jari mengenai sidik jari yang besar, dan terdengar suara yang keras. Kemudian, sidik jarinya hancur dan menghilang ke udara. Mahamudra tidak terluka, dan dengan cepat bergerak maju, meraih Lu Chen. Bum bum bum, di atas langit, di antara awan, tiba-tiba ada kaki raksasa yang menonjol. Kaki raksasa itu terjatuh, baru saja menginjak cetakan tangan besar itu, dan langsung meremukkan cetakan tangan besar itu. Awan menghilang, dan sesosok muncul di samping Lu Chen dalam sekejap. Ini adalah lelaki tua berjubah zodiak hitam, berwajah kurus, berkumis, dan bermata kacang hijau, dan terlihat agak celaka. Orang tua itu sepertinya telah terbakar, sebagian besar rambutnya hangus, dan ada beberapa lubang hangus di jubah taunya. Citranya berantakan dan dia berantakan. Puluhan ribu prajurit memandang lelaki tua ini, sangat terkejut. Turun dari langit dan menerobos serangan Jiang Yao dengan satu kaki, dia jelas merupakan pembangkit tenaga seni bela diri yang tak terbayangkan. Lu Chen juga memandang lelaki tua itu dengan takjub, dia belum pernah bertemu lelaki tua itu sebelumnya, mengapa lelaki tua itu datang untuk menyelamatkan. Jiang Yao bahkan lebih terkejut lagi. Orang tua itu bersembunyi diam-diam di udara, dan tiba-tiba menghentikan serangannya dengan sebuah tendangan. Basis budidayanya tidak terduga, dan dia tidak bisa melihat alam lelaki tua itu sama sekali. Jika lelaki tua itu menyerangnya, dia pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Saya khawatir bahkan tuannya tidak dapat menyelamatkannya. Wu Kugong, Tetua Ziyunmen, telah bertemu dengan Master Sekte Su. Sa Haifei, Tetua dari Samen Patah, telah bertemu Zhu Zongsu. Pan Qingyan, Tetua Fei Xiamen, telah bertemu dengan Master Sekte Su. Di tribun, ketiga tetua berdiri bersama dan membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Ini, Jiang Yao terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi suara tuannya Wu Kugong terdengar dari telinganya. Orang ini adalah Su Feichen, penguasa Suantian Bizong, cepat dan sujud. Petik 2. Jiang Yao segera sadar, segera bersujud di tanah, dan berkata dengan hormat, Jiang Yao, murid sejati dari Sekte Ziyun, memberi penghormatan kepada Master Sekte Su. Suantian Bizong adalah cabang dari Suantian Fenzong. Suantian Fenzong juga merupakan cabang dari Suantian Daosong. Terus terang, Suantian Bizong adalah cabang dari Suantian Daosong. Suantian Bizong hanyalah keberadaan yang tidak mencolok bagi Suantian Daosong, tetapi di dinasti Yongming,
Ini adalah sekte seni bela diri yang kuat, dan bahkan keluarga kerajaan harus bersikap sopan. Terlepas dari seberapa kuatnya tiga sekte seni bela diri utama Dengzhou, peran mereka kecil di depan Xuantian Bizong. Penguasa Xuantian Bizong telah duduk di ibu kota kekaisaran, dan ketiga tetua beruntung telah bertemu dengannya. Meskipun Jiang Yao adalah murid sejati, namun statusnya tidak cukup, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Zhu Zongzu. Zhu Feichen memandang ke tribun dari sudut matanya, dan berkata dengan datar, "Permisi." Setelah selesai berbicara, Zhu Feichen berbalik, memasang wajah, tersenyum, dan memperkenalkan dirinya kepada Lu Chen. "Halo, orang tua Zhu Feichen, penguasa Xuantian Bizong saat ini." Begitu ucapan ini keluar, puluhan ribu prajurit di tempat kejadian terkejut. Jika mengunjungi tiga sekte seni bela diri utama adalah dambaan mereka, maka Xuantian Bizong adalah tanah suci mereka. Tanah suci Wumen yang tidak bisa dijangkau. Sekarang, penguasa tanah suci itu benar-benar muncul di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Banyak orang yang terlalu bersemangat dan sujud satu demi satu. Dengan suara mendesing, kerumunan besar berjatuhan di tempat kejadian. Ketiga tetua itu terkejut. Master Sekte Zhu berpangkat tinggi itu biasanya tidak akan melihat mereka lagi, tapi sekarang, dia menyapa seorang anak yang tidak dikenal, menyapanya dengan senyuman, dan memperkenalkan dirinya. Mereka menyenangkan satu sama lain. Namun, Jiang Yao tidak hanya terkejut, tapi juga gemetar. Zongzu Zhu adalah sosok legendaris suatu generasi, jadi dia tidak mengenal Lu Chen, bukan? Jika Anda tidak mengenalnya, bagaimana Anda bisa mengenalnya? Legenda seni bela diri, pion yang tidak diketahui. Yang satu berada di ibu kota kekaisaran, dan yang lainnya berkeliling di kota kecil. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan tidak ada kemungkinan untuk bertemu. Jika ya, upacara perekrutan seperti apa yang diikuti Lu Chen? Mungkin dia dibawa ke Sekte Xuantian oleh Master Sekte Zhu sejak lama, dan menjadi murid Xuantian yang membuat iri. "Nak Lu Chen, terima kasih senior karena telah menyelamatkanku." Lu Chen mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, dia selalu menyelamatkannya, yang patut dihormati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Zhu Feichen terkekeh, senyumnya ramah, dan dia tidak mengudara sama sekali, seolah membantunya adalah hal yang harus dia lakukan. Mendengar ini, Jiang Yao jatuh ke dalam gudang es, bahkan wajahnya membiru. Bagaimanapun, Zhu Zongzu mungkin datang untuk Lu Chen. Belum lagi Jiang Yao yang panik, bahkan Wu Kugong pun juga ikut panik. Dia juga melihat Zhu Feichen datang untuk Lu Chen, dan Jiang Yao mungkin terbunuh, dan dia mungkin terlibat. Saat ini, dia juga merasakan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan. Jiang Yao, bajingan, tidak bisakah dia menyelidiki latar belakang pihak lain sebelum menimbulkan masalah? Ada eksistensi luar biasa di belakangnya, mampukah Anda membelinya? Anda mendorong seluruh gerbang awan ungu langsung ke dalam lubang api. Upacara pendaftaran baru saja berakhir. Saya tidak tahu apakah Zhu Zongzu ada di sini, apakah dia juga tertarik untuk memilih bakat seni bela diri. Wu Kugong bertanya dengan gemetar, mencoba menguji niat dan sikap Zhu Feichen. "Kanan." Zhu Feichen mengucapkan sepatah kata dengan tenang, dan menatap Lu Chen dengan senyuman di mata kecilnya, seolah-olah sedang melihat leluhur. Sebulan yang lalu, dia sedang tidur di asrama ketika dia tiba-tiba dibawa pergi. Dia dibawa ratusan juta mil jauhnya dalam keadaan linglung, dan secara tak terduga bertemu dengan seorang pria super besar yang dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu sama sekali, atasan dari atasan, penguasa agung dari Sekte Xuantian Dao. Pada saat itu, dia sangat ketakutan, berpikir bahwa para petinggi tahu tentang hal-hal buruk yang dia lakukan, dan Da Zong ingin menyelesaikannya sendiri. Tanpa diduga, bukan itu masalahnya, tetapi Da Zong memintanya untuk melakukan sesuatu secara diam-diam, untuk mengambil sepotong kayu bekas ke dalam Xuantian Bizong miliknya untuk ditanami, untuk membuat potongan kayu bekas tersebut mencapai standar secepat mungkin, dan kemudian mengirimkannya, itu. Zhu Feichen merasa tersanjung ketika Master Sekte Agung menerimanya secara pribadi. Dia hanya merasa Sansheng beruntung, dan asap mengepul dari kuburan leluhur. Tapi dia juga merasa sangat malu, tidak masalah menerima sepotong sampah, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan sampah itu berlatih. Biarkan juga ranah kayu tak berguna mencapai standar penyerahan, dan sesegera mungkin, itu sangat sulit. Ini lebih sulit daripada naik ke langit.
Namun betapapun sulitnya, tugas ini harus diselesaikan. Ketika dia kembali, orang yang mengirimnya ada hubungannya dan melemparkannya ke kerajaan dekat dinasti Yongning. Butuh waktu berhari-hari untuk melakukan perjalanan sebelum dia berhasil mengikuti upacara pendaftaran kota Suangmu. Tak lama kemudian, dia pun mengidentifikasi siapa kayu sisa yang akan dikumpulkan. Lu Chen. Dia mengamati Lu Chen dari awal sampai akhir, dia tidak memiliki bakat dan seni bela diri, tidak berguna tetapi bukannya tidak berguna. Untungnya, belum semuanya dihapuskan, masih ada yang harus dilakukan. Anak laki-laki ini adalah orang yang ditunjuk oleh Suzerain Agung, dan memiliki hubungan yang baik dengan Suzerain Agung, dia tidak akan pernah berani mengabaikannya sedikitpun. Saya tidak tahu siapa yang akan dipilih Master Sekte Su. Wu Kugong buru-buru bertanya. Tentu saja Lu Chen yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ring. Zhu Feichen secara langsung berbicara tentang nilai Lu Chen. Ada alasan bagus untuk menerima Lu Chen dengan cara ini, yang jauh lebih baik daripada menerima sampah. Semua orang terkejut, dan banyak pejuang yang sangat iri pada Lu Chen. Xuantian Bizong, yaitu tempat suci untuk berkultivasi, tempat di mana hanya talenta seni bela diri yang memenuhi syarat untuk pergi. Xuantian Bizong menerima murid dengan sangat ketat, tidak hanya membutuhkan bakat tinggi, tetapi juga kultivasi tingkat tinggi, tidak ada yang akan diterima. Lu Chen tidak memiliki bakat, juga tidak memiliki cukup ranah, jadi dia bisa masuk ke Xuantian Bizong seperti ini, alangkah baiknya jika seseorang di pengadilan menjadi pejabat. Semua orang dapat melihat bahwa sikap Zhu Zongzu terhadap Lu Chen tidak biasa. Ada seseorang di balik Lu Chen ini. Selamat kepada Master Sekte Zhu karena telah menerima muridnya. Ketiga tetua sangat berpengetahuan tentang keadaan terkini, mereka mengucapkan selamat bersama. Namun, Zhu Feichen memandang Jiang Yao dengan ekspresi tegas dan niat membunuh di matanya. Kamu, secara terang-terangan memfitnah kandidat upacara penerimaan dan ingin membunuh mereka, apa yang harus kamu lakukan? Zhu Feichen tidak tertarik mengetahui keluhan antara Jiang Yao dan Lu Chen. Dia hanya tahu bahwa sebelum membawa Lu Chen pergi, dia harus menyingkirkan semua musuh Lu Chen. Wajah Jiang Yao segera menjadi pucat, dan semua pikiran menjadi malu. Dia tahu dia sudah dikutuk, dan tidak ada yang akan memohon padanya, bahkan tuannya pun tidak. Zhu Zongzu, terima kasih banyak, tapi aku tidak ingin menyampaikan keluhanku kepada orang lain. Lu Chen tiba-tiba berkata, musuhku, aku suka bunuh diri. Ambisi, aku menyukainya. Zhu Feichen tertawa, mengacungkan jempol, lalu berkata, tapi, musuhmu berada di alam transformasi roh tingkat kedua, yang merupakan alam besar lebih tinggi darimu. Kamu tidak bisa membunuhku, jadi aku akan melakukannya, lebih baik membantumu. Hanya karena aku tidak bisa membunuhnya sekarang bukan berarti aku tidak akan bisa membunuhnya di masa depan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tatapannya tegas, beri aku waktu setengah tahun, dan aku pasti akan membunuhnya. Kowloon Return to One Art adalah keterampilan tertinggi. Selama ada energi spiritual yang cukup, Lu Chen percaya bahwa dalam waktu setengah tahun, dia pasti akan menerobos kondisi transformasi roh, dan dapat mengalahkan Jiang Yao sehingga ibunya bahkan tidak dapat mengenalinya. Setengah tahun, sayangnya tidak, setidaknya butuh waktu puluhan tahun. Terlebih lagi, Lu Chen tidak memiliki bakat apapun, dan mungkin tidak mungkin untuk menerobos ke alam spiritual dalam beberapa dekade. Ya, dalam setengah tahun, saudara Lu pasti akan meningkatkan kultivasinya dan memotong saya seperti rumput liar. Melihat secercah harapan, Jiang Yao langsung bersorak untuk Lu Chen, bahkan tanpa melepaskan harga dirinya. Segera, banyak orang di tempat kejadian membenci Jiang Yao. Bisa, melihat sikap tegas Lu Chen, Zhu Feichen tidak memaksa lagi, tetapi berkata dengan dingin kepada Wu Kugong, kompetisi Wumen tahunan akan diadakan di ibu kota setelah setengah tahun. Jika dia absen, Ziyunmen akan disingkirkan. Yakinlah, Zhu Zongzu, penjahatnya pasti ada di sana. Wu Kugong segera berjanji bahwa Zhu Feichen akan mengambil seluruh Ziyunmen sebagai jaminan, dan dia harus membiarkan Jiang Yao muncul dalam waktu setengah tahun, jika tidak, Ziyunmen akan berakhir. Jiang Yao nyaris lolos dari kematian, dan buru-buru berterima kasih kepada Zhu Feichen. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Lu Chen akan mampu mengalahkan Jiang Yao setelah setengah tahun. Jiang Yao adalah master tingkat kedua dari alam transformasi roh, jelas bukan kubis Cina, dan di bawah alam transformasi roh, dia tidak dapat menangani gerakannya sama sekali.
Bisakah Lu Chen menjadi lebih kuat dari Jiang Yao dalam waktu setengah tahun? Mustahil. Tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius seni bela diri, itu tidak mungkin. Jiang Yao diam-diam senang. Untungnya, Lu Chen bunuh diri, kalau tidak, dia harus mengaku hari ini. Setengah tahun. Bahkan jika Anda memberi Lu Chen 500 tahun, Anda tidak akan bisa mengejar Lao Su. Saat itu, di kompetisi Women, saya akan tetap mengalahkan Anda. Setelah menyelesaikan masalah Jiang Yao, giliran Zhou He. Zhou He terluka parah dan reputasinya hancur. Chen Yuanliang pergi ke Dengzhou untuk menerornya. Sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di kota Suangmu. Namun, Lu Chen tidak akan melepaskannya, karena nyawanya merupakan ancaman bagi keluarga Lu. Tidak mudah membunuhku, Zhou He. Zhou He mengeluarkan sepotong jimat giok dan menghancurkannya dengan kuat. Seluruh tubuhnya lenyap sia-sia, hanya menyisakan kalimat keji. Saya adalah anggota Grandmaster Dinasti Dangzhou. Sekarang saya akan meminta Grandmaster untuk menjadi master dan membalaskan dendam putri saya. Lu Chen, tunggu, kapan aku membawa orang kuat dari kediaman Grandmaster, aku pasti akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping dan menghancurkanmu. Keluarga Lu sudah penuh. Jimat giok, kamu beruntung. Zhu Feichen mendengus dingin, lalu berkata kepada Lu Chen dengan acuh tak acuh, aku akan menyapa Tai Si Zhou nanti, untuk menjaga keamanan keluarga Lumu. Lu Chen segera mengucapkan terima kasih, dan segera melepaskan batu besar di hatinya. Ikutlah denganku, bergabunglah dengan Xuantian Bizong mulai sekarang, dan jadilah murid Xuantian. Zhu Feichen berkata sambil tersenyum lagi. Master Sekte Zhu, jika saya ingat dengan benar, dengan kekuatan saya saat ini, saya masih belum dapat memenuhi persyaratan Xuantian Bizong untuk merekrut murid. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, saya membuat pengecualian untuk mengakuinya. Zhu Feichen berkata dengan tergesa-gesa, tapi aku tidak ingin dipandang rendah oleh teman-teman sekelasku. Aku berharap bisa diterima di Xuantian Bizong di masa depan. Lu Chen berkata dengan wajah menyesal, maaf, Zhu Zongzu, aku tidak bisa pergi bersamamu sekarang. Lalu kamu akan pergi dengan siapa? Zhu Feichen terkejut, Lu Chen menolak Sekte Ziyun, bahkan Xuantian Bizong, apakah ini kecanduan penolakan? Xuantian Bizong adalah sekte ortodoks, dan merupakan tempat suci. Budidaya dinasti Yongming, jika Anda bahkan tidak menginginkan ini, apalagi yang Anda inginkan?